pada hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu guru kami undang untuk mendengarkan aksi nyata kami, yaitu budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Bagaimana implementasinya di sekolah? Atau apa saja yang disebut budaya positif? Nanti kita akan mendengarkannya. Sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Saya pimpin agar acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 18 Jakarta yang sekarang akan disampaikan oleh Bapak Adriansyah. Kepada Bapak Adriansyah, baik, silakan. Persilakan Pak. Mau Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Pagi ini kita berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dari teman-teman kita, Pak Aropa, Bu Nurul dan Pak Adib ya. Ini bagian dari pembelajaran di modul calon guru gerak. Yang saya hormati Pak Aropa, senior teman-teman semuanya yang mengikuti destinasi, ada Bu Yudri, ada Bu Nurul, Pak Adib, Pak Mujer, Pak Sakti, Pak Hairul, Bu Ana, Bu Novi, Bu Ika, dan Bu Elizabeth. Nah, kemudian juga ada Ketua Kompel kita, ya, Bu Elizabeth. Kompelnya apa saya lupa namanya ini, ya. TPL Pak. Terampil bersama Labas. Terampil bersama Labas. Jadi Kompel kita yang di PMM, Kompel Labas terampil bersama Labas. Ini agak sedikit vakum Bu ya, karena banyak kesibukan. Mudah-mudahan apa lagi diupdate Semester depan. Oh, semester depan ya, tahun ajaran baru. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan, akan berdiskusi bersama tentang budaya positif. Nah, salah satu dari kurikulum Merdeka ini dalam implementasinya itu menerapkan budaya positif. Dulu kita kenal pendekatan-pendekatan kalau siswa di sekolah itu pendekatannya dengan tata tertib. Biasanya tata tertib itu dengan teguran atau sampai dengan sanksi. Bagaimana dengan pendekatan budaya positif? Sudah kata-katanya dari budaya, berarti ingin dijadikan kebiasaan sampai budaya di sekolah kita hal-hal yang positif dari pendekatan-pendekatan kita. Pendekatan bisa melalui pencegahan atau penanggulangan permasalahan-permasalahan di sekolah, terutama permasalahan siswa. Jadi Bapak Ibu, ini menarik sekali kita berdiskusi bersama, dan yang paling penting ketika kita sudah pahami, itu kita implementasikan sehari-hari di sekolah. Nah, ini mumpung waktunya juga tepat, kita sedang sibuk-sibuk penilaian, ada jeda waktu kita gunakan. Insya Allah kalau kita sudah pahami, saya berharap mulai dari kepala sekolah, didik saya dan teman-teman semuanya pas tahun ajaran baru besok kita akan terapkan budaya positif sehingga menjadikan sekolah kita kalau kategorinya mulai berkembang, kita akan beranjak menjadi berkembang sesuai yang diharapkan. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat semua dari kita. Selamat mengikuti destinasi tentang budaya positif. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adriansyah yang memberikan arahannya untuk
selanjutnya adalah paparan dari Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Alhamdulillah kita telah berkumpul pada kegiatan diskriminasi positif hari ini ya. Alhamdulillah nih, saya sendiri Adik Yulianto senang berbagi kepada Bapak Ibu sekalian dalam aksi nyata budaya positif di modul 1.4 ya. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu ya, coba saya ulas. Nanti jika ada yang bingung atau ingin nanya boleh. Nah, di sini ada 7 pembelajaran. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul tersebut. Nanti ada 7 elemen Bapak Ibu. Kemudian ada konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang insya Allah bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Di sini apakah Bapak Ibu setuju apabila pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, 2 kemudian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, 3 guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah, 4 guru berperan sebagai teman bagi murid. Ya. Nih banyak dari poin Bapak Ibu. Kalau guru memberikan hukuman dan mendisiplinkan siswa itu bisa dikatakan positif atau negatif Bapak Ibu sekalian. Tergantung bagaimana sequel siswa atau perbuatan siswa sendiri. Kalau sekali mungkin bisa kita maaf. Kalau 2 kali tentunya kita harus membuat adanya aturan seperti. Pemberian hadiah juga dapat meningkatkan prestasi siswa. Iya, benar Bapak Ibu. Ini adalah satu bentuk dari apresiasi. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi murid yang bermasalah. Karena murid itu bermasalah pasti ada alasan yang latar belakang. 4 guru berperan sebagai teman bagi murid ya. Ini ketika mungkin si murid ini butuh teman cerita ya. Ketika di rumah tidak ada sosok keluarga atau dekat, kita sebagai orang tua kedua ini wajib berbagi. Terkadang posisi kita sebagai teman ini bisa ya dilakukan di luar kelas. Nah, di sini ada filosofi dari tujuan pendidikan Ki Hajar. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar nanti setelah lulus mereka dapat bergaul. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, serta tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, selain anak-anak itu memiliki gen yang berbeda-beda, ternyata kodrat ya versi Ki Hajar ini juga berbeda-beda. Jadi setiap anak itu pastinya sangat spesial. Eksempel Bapak Ibu, ketika kita selama 3 tahun mengajar SMA menanamkan hal yang positif, insya Allah Bapak Ibu hasilnya akan positif ya. Walaupun sama-sama kita tahu pendidikan adalah bukan proses atau transformasi yang instan. Akan mungkin nanti ketika mereka melaksanakan itu pas ketika dunia kerja, outputnya mungkin 10 tahun lagi ya. Karena memang pendidikan itu bukan sesuatu yang instan. Kita next. Nah, di sini ada budaya positif ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid tentu. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini nanti step 1 kita akan masuk ke perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, 4 perubahan dasar hidup, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 terakhir ada segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Mengapa Bapak Ibu? Karena sejatinya belajar itu adalah proses input ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Butuh elemen-elemen ini Bapak Ibu ya, lingkungan yang positif, mensupport, kemudian yang aman, jauh dari ancaman, serta nyaman dalam prosesnya. Anda dan teman-teman akan melakukan kegiatan
Cobalah buka, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepakkan satu tangan. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan satu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, rekan Anda adalah mencoba segala cara membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B, membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan tersebut. Ya. Emosi Bapak Ibu, bisa kali ya? Coba kita coba. Perahu yang menggenggam, Pak Aropa yang apa nih? Yang si B kali ya, melobi. Bagaimana? Ya, mana ya? Gimana? Mau sambil listrik kali? Boleh? Oh yang untuk melobi ya? Ya. Ini ada makanan mau nggak? Coba diambil aja. Nih, ambil handphone saya. Handphone. Mau? Handphone. Wow. Ya, terima kasih Pak Rowa dan Frau ya. Berikut tadi simulasi ya. Jadi ada sesuatu yang dipertahankan dan sejatinya manusia itu bisa dibujuk walaupun 0%, 1%, 3%, dan itu bertambah Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar, kita masuk poin sekarang. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Nah, kita kenal nih Bapak Ibu Glasser. Ilusi Godu mengontrol murid, itu yang pertama. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan suatu karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Sebenarnya dalam penanaman ini, ya, karena kita guru, role model, dan center di kelas, insya Allah bisa mampu Bapak Ibu. Dalam posisi kontrol ini sebenarnya bisa fleksibel tergantung bagaimana paradigmanya. Kita bisa membangun suatu konsep ilusi dan kita juga bisa memiliki hak untuk memaksa. Pernah ya Bapak Ibu? Pernah punya pengalaman mengontrol atau memaksa murid atau membuat stimulus ilusi? Nggak pernah? Oh nggak pernah. Jadi apa yang dilakukan ketika ingin membuat aturan menjadi walas? Apa yang Bu Nurul lakukan? Yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Buat kesepakatan kelas. Gimana caranya agar siswa itu mau mengikuti kesepakatan tersebut? Karena kesepakatan kelas dibuat bersama, jadi ya membuat perjanjian di awal. Kesepakatan ya. Nah, kesepakatan itu bagian dari kebersamaan. Ya, kebersamaan itu bisa direalisasi dalam mana? Ilusi guru mengontrol murid, ya, bukan memaksa. Karena sifatnya kebersamaan, ya. Jadi ada mengontrol secara bersama. Kita masuk ke poin 2, yakni disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, discipline, yang artinya belajar. Maka dasar dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid, dari Socrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia inginkan. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah persepsi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol serta menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang hargai dengan bertanggung jawab tanpa berpindah pada orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan sifat manusia yang merupakan tujuan mulia, yakni ingin dicapai setiap individunya, yaitu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jelas ya Bapak Ibu ya, 5 pelajar Pancasila ini
sangat berpengaruh untuk instrumen karakter siswa dan bisa kita relaksasikan, bukan hanya dalam P5 tapi juga terhadap perilaku kita sehari-hari mengajar di kelas. Nah, poin ketiga masuk ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada poin 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ada eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Eksternal. 3, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sini motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap atau terampil membuat pemerintah diri sendiri atau berangkat dari internal. Masuk ke poin keempat, kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yakni setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda karena punya kebutuhan yang berbeda. Di sini ada 5 dari inti kebutuhan dasar manusia. Intinya adalah bertahan hidup, Bapak Ibu sekalian. Contoh, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian ada kesenangan, kemudian next ada penguasaan, dan yang terakhir ada kebebasan. Kalau ini balance, insya Allah tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kebebasannya, ya, misal murid, kita nggak ada aturan bersama, kita nggak ada kesepakatan bersama, balance nggak kelas, nggak akan jalan juga. Kalau penguasaannya salah satu ketua kelas nih diberikan otoriter terus tanpa adanya wakil atau sekretaris dan lain-lain sebagainya, ini akan juga berbahaya. Kemudian kesenangan, kalau kita sering-sering juga ngasih kebebasan murid jam kosong, senang tuh siswa, atau balance di awal, ya itu juga nggak balance, nggak baik bagi siswa. Maka dari itu pasti yang contohnya. Nah, ini 5 poin inti kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, ya. Di sini ada makanan, ya. Kalau orang kenyang, insya Allah orang akan tenang, ya. Contoh Bapak Ibu, contoh nyata. Kalau satu negara itu sudah kelaparan, ya, itu nggak akan pemimpin, ya, presiden atau pemimpin yang tidak akan bisa mengontrol masyarakatnya. Makanya kalau satu negara itu terjadi konflik, itu ciri-cirinya cash flow ekonomi sudah tidak ada. Makanya kan kemarin kita pada saat COVID itu yang paling dibutuhkan adalah bantuan sembako, ya Bapak Ibu, itu aman ya, walaupun komoditi ekonomi nggak bergerak, ya kita pada di rumah, tapi kalau bukan ekonomi, ya lebih tepatnya makanan itu disuplai, itu insya Allah akan stabil. Kemudian ada pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, ya. Ini ciri-ciri stabil orang yang bisa menerima kebutuhan dasar manusia. Kemudian rasa kasih, rasa sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dari kelompok tersebut, ya. Karena sebelum rata-rata pasti memiliki kasih sayang, tapi Bapak Ibu terkadang apa yang kita temukan di kelas itu pasti berbeda. Ada yang mungkin broken home, ada yang mungkin orang tuanya pisah dan sebagainya, dan itu sulit atau menjadi bagian kelompok yang sama sejenisnya di kelas. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lanjut, ada poin dari kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Tentunya mandiri ini tentunya ke arah yang positif, Bapak Ibu, bukan mandiri di luar aturan, itu baik juga. Lanjut, kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa, ya. Bukan biasa yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksaan jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ulfa. Apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Afiansa melakukan hal itu? Ya, siapa? Bu Ana, boleh.
Cik. Enggak masuk tadi, tapi kedengaran pertanyaan. Iya, tadi Bu Ana udah jelas ya. Makasih Bu Ana. Di sini ada Badar sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelas bernama Afriansa. Datang mengeluhkan Afriansa seringkali minta bekal ya. Dia ini sebenarnya butuh makanan Bapak Ibu. Benar kata selaras yang tadi kata Bu Ana. Nah ketika dia lapar, maka dia mau minta apa tempatnya. Nah ini harusnya kita terkadang sebagai guru atau wali kelas harus mengenai Bapak Ibu sekalian. Tadi yang diberikan masukan oleh Bu Ana, benar. Terkadang itu harus ngecek pada saat istirahat Pak Adik, benar banget Bu Ana, makasih. Ya, ini bisa jadi masukan. Ya. Mungkin besok kita nih perlu nih ngecek wali kelas terutama ya, ngecek siswa satu-satu ada nggak yang nggak pernah bawa makanan tapi kerjanya keliling gitu. Nah, dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu lupa sebaliknya mencari tahu alasan Afriansa melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhannya. Mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Afriansa. Afriansa lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu, guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada suatu saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menerapkan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh. Nah ini Bapak Ibu ya, Pak Seno kumpulan cowok nih. Oke, kita atau saya harus nanyakan langsung nih ke guru cowok. Satu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Dua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya. Ini Pak Arfa mungkin bisa menjawab. Ya, jadi di sini terlihat bahwa Pak Seno ya melakukan penghukuman terhadap IPA. Pertanyaannya menurut Anda tindakan Pak Seno adalah sebuah hukuman atau konsekuensi mengapa? Menurut saya ini adalah sebuah hukuman, ya, bukan konsekuensi. Karena antara perilaku yang dilakukan dengan sanksinya itu tidak nyambung, dan bahkan ini si siswanya ini jadi hilang kepercayaan dirinya. Barangkali itu yang saya pahami. Terima kasih Pak Rofa ya. Tadi Pak Seno mengatakan juga sesuai ya dengan konsekuensinya, kemudian mempermalukan ya. Ini membuat siswa cenderung jadi apa ya? Tertekan, kemudian terkucilkan ya, gak pede ya, ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya. Lanjut. Nah, bagi berlatih hukuman atau konsekuensi ya. Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Lari mengunjungi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian membersihkan coretannya dengan dibuat di meja tulisannya. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas temannya yang ia coretkan. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul jam 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai aturan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Nah, ini konsekuensi atau hukuman? Coba ditebak Bapak Ibu. Tip ya. Nah, ternyata jawabannya seperti di Bapak Ibu. Kebanyakan ada hukuman dan juga konsekuensi. Nah, tadi yang menjawab tuh menggantikan kertas tugas temannya yang ia coret. Itu bukan hukuman tapi konsekuen, tanggung jawab. Kemudian tadi ada kesalahan juga, berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu kan tidak bisa menjawab. Itu hukuman. Nah, yang menarik nih Bapak Ibu piket nih biasanya ini. Murid diminta bertelanjang kaki kan tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ada peraturan Bapak Ibu, itu jelas hukuman kan konsekuensi. Oke,
Kita masuk ke posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, teman, rasa bersalah, pemantau, atau manajer. Nah, di sini ada 3 pilihan dan ada berapa kasus nih? Kita bedah dari pertama ya. Menghindari hukuman atau identitas gagal kontrol dari guru. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir ya. Mungkin menyindir ya. Kamu kenapa datangnya siang, jamnya rusak atau apa, itu kan menyindir Bapak Ibu. Kemudian menunjuk ya. Langsung nyebut label ya. Budi, kenapa kamu telat terus mengumumkan tugas Bapak ya di depan kelas? Nah, di sini membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Contoh Bapak Ibu ya, ini sering kali ya. Bapak yakin sama kepikiran kamu, tapi Bapak kecewa akan proses-proses di dalamnya. Kamu ini dapat nilai tinggi dari mana? Nah, itu kan antara yakin sama nggak yakin, sama-sama Bapak Ibu. Kemudian membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ada menghitung dan mengukur. Kalau teman membuat alasan-alasan muridnya, ada poin mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, yang terakhir ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai manajer ya. Kita kontrol aja kalau sebagai manajer. Pembelajaran kamu udah belajar bab 3-nya. Udah. Kamu cuma sebagai ngecek aja sebagai manajer. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan bentuk dari pengancaman. Kamu harus ya, sudah tahu ibu lelah, bapak lelah. Sekali katakan ibu stres nih, itu ancaman lagi Bapak Ibu. Harus tapi ancaman. Kemudian teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantu. Nah, itu kan merangkul. Kemudian memantau, apa peraturannya? Baik lagi ya. Perantau ini hampir selaras dengan manajer, tapi berbeda Bapak Ibu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk membagi masalah ini. Jadi tinggal nunggu doang Bapak Ibu, di prosesnya kita nggak ikut-ikutan. Kemudian hasil, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Membuat orang merasa bersalahnya, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Teman, lanjut, ketergantungan ya. Pemantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Yang terakhir, manajer, menguatkan pribadi ya. Itu bisa dilakukan ketika muridnya mungkin sudah kita proses dalam hukuman, sudah bisa menjadi teman dan kita percaya. Nah, lanjut, kaitkan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat paling penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukumannya di dunia berkualitas. Posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi ya. Itu akan jadi outputnya Bapak Ibu. Kita akan kata seperti itu. Membuat orang merasa bersalah, maafkan saya ya. Dan maafnya itu bukan sekedar maaf Bapak Ibu ya. Maafnya itu cuma di depan kita aja. Tapi mungkin di belakang kata akan berbeda. Karena intimidasi dari membuat merasa bersalah kita pribadi sebagai guru. Kemudian saya pikir Bapak Ibu itu teman. Ternyata begitu ya. Ini kan menyepelekan juga Bapak Ibu. Memantau beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis ya. Jadi achievementnya cuma sebagai pemantau ya. Seperti orang kerja aja hitungannya bintang dan nilai, bukan dari proses ataupun input. Manajer, hasilnya bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Itu seakan-akan dia benar-benar pekerja oleh ditanyai keadaannya gimana, dan dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri ya, tanpa ada bantuan kita sebagai guru penengah. Nah, dampak pada murid. Yang pertama, mengulangi kesalahan. Pasti itu akan berlanjut karena dihukum ya. Kalau hukum itu nggak pakai proses, nggak pakai
refleksi ya, itu kan sering terjadi. Biasanya kalau ada murid melakukan 2 kali pasti ada 3, 4 kali sehingga akhirnya menjadi budaya. Kemudian membuat bersalah, dia merasa rendah hati atau rendah diri karena dilakukan adjustment tapi halus ya. Itu akan tertanam ke mindsetnya kakinya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah ini nggak bisa Bapak Ibu, pasti harus kita lepas dan harus kita mendirikan. Memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Dan terakhir, manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Posisi kontrol guru, pertanyaan pernyataan. Sini yang dicontohin Bapak Ibu. Saya kejauh sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat rasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya, ini sebagai adjustment, sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak, anak, ini sebagai teman, masa percaya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini manajer, ya langsung dipantau terus. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu paling tidak bisa, ini penghukum adjustment. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Mantau, cuma tinggal lagi aja gitu. Siswa. Ya Bu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Adib tentang keyakinan kelas. Dua lagi Bapak Ibu ya, keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Sabar. Atau kurang kuenya? Jusnya nggak ini. Habis ya. Ya, jadi kedua oleh Bu Frau dan posisi ketiga di sini ada keyakinan kelas dan restitusi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Adib Yulianto, CGP Angkatan 10. Ya, sebelumnya kita speaking dulu kali ya. Untuk relaksasi biar segar, ya insya Allah tetap kanannya bergerak dulu. Mohon akses mungkin 10-20 cm laptopnya dimajukan dikit sebentar. Raja es breaking ini. Lalu kalau lagi ya. Cukup di meja saja. Jadi fokus ke simbol-simbolnya. Nanti ada simbol kelapa, ada simbol tangan, putih dan sebagainya. Biasanya Bapak Ibu 1, 2, 3. Tes dulu ya. Aman ya. Speednya masih slow. Nanti akan maju. Kita tes dulu. Nunjuknya panjang. Nggak kayak Anis. Bawa hoki. Oke, siap ya. Yang penting bawa hoki. Iya, nggak ada musiknya. Ada. Kencang dong. Biar Oh, semangat. ada ini. Remote TV. Easy.
speednya lebih tambah lagi Bapak. Set 3. Oh cepat, karena saya sambung lagi. Gampang banget. Gampang, oke. Padahal bisa. Soalnya ini jarinya panjang gampang. Kalau jarinya, aduh Bani pegelnya. Semutan tangan. Semutan. Dia lancar sekarang. Buana. Bisa bapak bikin dulu. Boleh nih. Dia Makan mulu, minum mulu, aduh jadi kayak gini. Lama-lama itu, aduh ujungnya. artinya lancar. Jadi nanti mungkin apa yang saya berikan ini bisa juga di Lama-lama nggak apa-apa. Oh iya, nanti ada. Halo, Bapak Ibu. Lanjut ya. Ya, di sini masuk keyakinan kelas. Ya. Pernah dengar? Materi dari keyakinan kelas. Kenapa kelas harus diyakinkan, Bapak Ibu? Bahwasanya kelas itu milik guru, milik siswa, atau milik bersama? Milik bersama, banyak yang jawab. Ada yang mau coba untuk menjelaskan sedikit? Bu Ili mungkin ya. Saya hanya dengar suara Bu Ili. Di mana siswa dan guru bersama kelas kesepakatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik di kelas itu, memberikan budaya-budaya positif yang terbaik di kelas itu. Ya, kita komitmen bersama melaksanakan yang terbaik. Ya, repost sekali lagi buat Semangat. tanpa kita sadari Bapak Ibu, terutama jangankan kelas guru, kita ini sebenarnya selama 12 bulan berada di satu kelas yang sama, bertemu terus dengan siswa tersebut. Mau tidak mau, siswa ini sebenarnya harus kita ajak kolaborasi, dan yang ini terkadang kita terlupa. Di sini menurut bahasa tubuh, ekspresi wajah yang keras adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip dari universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. 2. Di sini menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Karakteristik seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Bisa. Nah, di sini ada titik fokusnya Bapak Ibu. Di paling luar ada budaya positif, kemudian ada lingkungan positif, kemudian masuk ke ritme keyakinan kelas, yang terakhir peraturan kelas. Sebenarnya
ketika di kelas, di awal pembelajaran khususnya, biasanya kan kita membuat asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, ketika asesmen diagnostik tersebut sudah terjadi atau terbuat, barulah kita bisa menggenerate ataupun membaca karakter daripada siswa. Ya. Untuk itu, keyakinan kelas dipadukan atau diselaraskan sehingga menjadi relaksasi untuk selama 1 tahun ke depan. Mengapa? Karena ketika ada siswa yang melakukan kondisi A, semisal melanggar ataupun tidak izin ataupun tidak mengerjakan tugas, di situ kita punya keyakinan kelas Bapak Ibu yang disepakati di awal. Untuk lebih dalam lagi, di sini ada 2 tabel Bapak Ibu. Pertama, peraturan. Kedua, keyakinan kelas, kebajikan yang disetujui. Jadi dalam nilai di situ pasti ada ritme kebajikan atau nilai-nilai yang bisa kita ambil. Bukan hanya kita, tapi juga berpositif untuk siswa. Poin 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini ada nilai kebajikannya. Tidak terlihat Bapak Ibu, tapi aspeknya tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, biasanya kan kita peringkat untuk kebiasaan pagi ya, tadarus. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau intinya berkomitmen. Poin ketiga, dilarang mengganggu orang lain. Kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Poin keempat, gunakan masker. Kebajikannya kesehatan dan keselamatan untuk bersama. Poin selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya menghormati orang lain atau bentuk dari kesabaran. Bapak Ibu, di sini pernah ada nggak yang membuat ataupun relaksasi di akhir terkait peraturan kelas yang berbeda? Atau sering dilakukan dan saya pengen tahu contohnya. Ada nggak di sini Bapak Ibu? Oh, Bu Devi, terima kasih. Iya, saya sering melihat peraturan atau kesepakatan bersama di kelas itu kata-katanya negatif. Misalnya kayak tadi itu, dilarang mengganggu orang lain. Maka yang baik adalah dalam bentuk keyakinan. Jadi dilarang mengganggu orang lain ini bisa kita ganti dengan misalnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang terlambat, maka kalimat positif untuk meyakinkan bahwa itu adalah menjadi sebuah keyakinan diganti menjadi datang tepat waktu. Jadi peraturan-peraturan dengan kata-kata negatif itu sebaiknya diganti dengan keyakinan dengan kalimat positif. Ya, berpos sekali lagi buat Bu Devi. Ya, sesungguhnya apapun yang kita bagikan ke siswa itu dapat menjadi nilai positif tentunya. Dengan cara apa? Mengubah menjadi kalimat kebajikan seperti tadi dicontohkan. Di sini ada berbagai bentuk dari keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Mengapa? Karena banyak dari isi kepala siswa, kemudian banyak mata pelajaran, banyak keinginan. Di sini pasti ada perselisihan Bapak Ibu. Nah, untuk meredam ataupun mereduce daripada perselisihan tersebut, kita harus membuat suatu konsep ya. Konsepnya memang kalau secara ritme itu aturan, tapi di sini kita perhalus lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa? Karena bentuknya dari siswa untuk siswa dan oleh siswa, kita hanya validasi saja. Kedua, keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Maksud universal di sini dapat diterima dan dicerna oleh setiap murid Bapak Ibu sekalian. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif yang tadi dikatakan. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kadang kita kalau ngasih murid ya Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari ya, ngasih materi 2 jam, tapi kalau bentuknya dari murid gak menyerna, gak siap untuk ataupun gak senang, murid pun juga nangkapnya biasa aja. Tapi kalau yang sederhana kemudian masuk ke siswa, oh ini asik nih, siswa kan insya Allah akan masuk. Kemudian poin selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan ritme atau kebiasaan daripada siswa-siswa tersebut.
Contohnya Bapak Ibu, tanpa disadari di kelas 10 sampai kelas 12, ketika tahun lalu saya baru masuk di Agustus, mungkin untuk pendekatan kelas 10, kelas 11 itu masih bisa dibentuk ya. Challenge saya ketika baru pindah di SMA 18 itu adalah langsung meng-career atau meng-handle kelas 12. Itu biasanya kelas 12 sudah punya karakter sendiri. Mau tidak mau, saya harus membuat keyakinan kelas, dan keyakinan bentuk dari kelas itu adalah kesepakatan di awal. Dan itu saya taruh di depan buku pelajarannya. Ada tanda tangan, kemudian ada tanda tangan wali kelas, dan juga orang tua murid. Dan itu dikumpulkan 1 minggu. Jadi minggu depan saya masuk itu sudah ada bentuk dari keyakinan kelas. Dan alhamdulillah banyak dari kelas 12 itu bisa mengikutinya. Lanjut di sini yang terakhir ada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena sifat ataupun karakter siswa ini kan berubah-ubah, nggak statis tapi naik turun. Nah, kita harus memantau juga Bapak Ibu selama 2 minggu sekali, khususnya wali kelas ini. Kan ada ya pendampingan wali kelas, dan itu dilakukan memang di 2 minggu sekali di Senin pagi. Nah, ini ada contohnya keyakinan kelas. Nah, kita masuk kepada materi kedua, yakni apa itu segitiga restitusi. Pernah dengar sebelumnya segitiga restitusi atau pernah mempraktekkan Bapak Ibu? Saya pengen dari Bu Novi. Bu Novi pernah dengar apa itu segitiga restitusi? Atau pernah melakukannya? Belum pernah. Oke, belum pernah berarti kita simak ya. Selama ini ketika ada siswa yang mungkin terlambat masuk ke kelas atau punya masalah di kelas tidak izin ataupun tidak mengerjakan PR, biasanya Bu Novi apakah? Saya pengen tahu dulu. Tidak mengerjakan PR ya? Ya. Ya, izin Bapak Ibu untuk yang anak tidak mengerjakan tugas itu ditanyakan alasan kenapa tidak mengerjakan. Itu pasti ada alasannya. Dari situ apabila memang masih bisa ditoleransi, bisa dikerjakan. Nah. Ketika sudah 2-3 kali. Kalau 2-3 kali itu ini ya alasannya memang itu saja, berarti kan memang tidak ada perbaikan ya kan. Dan biasanya dikasih ini ya ibaratnya untuk menyemangati anak itu buat PR tersebut. Menyemangati, oke, berplos jawaban buat Bu Novi. Ya, tadi baru sekali dikasih kesempatan kedua Bu Novi. Kalau udah 3 kali semangati itu versi Bu Novi. Kalau versi dari Bu Willy pernah ngerasain case apa nih bagi siswa ataupun pengalaman jadi wali kelas? Silakan Bu Willy. Boleh apapun, yang penting bermasalah dengan ya, siswa. oke. Jadi kalau saya ada saya tidak mengerjakan tugas di kelas, saya panggil dia, kemudian kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Kemarin tugas minggu yang lalu saya tanyakan dulu sebelum. Kan namanya anak pasti banyak alasan. Kalau dulu dia menginterogasi terus. Dan kalau saya kan, ya udah deh, daripada kamu nggak ngerjain tugas, ya mendingan kamu kerjakan tugas sekarang. Tapi kamu jangan di kelas. Kamu kerjakan di part itu kelas terus itu kerjakan di luar. Tapi kalau kamu sudah selesai tugasnya, kalau kamu kasih ke Willy, jadi seperti itu. Kita anak-anak juga merasa malu kalau dia kerjakan tugas dia di luar. Yang lainnya satu, yang kedua dia nggak mendapatkan materi karena gurunya kan langsung memalukan, nanti dihukum. Ya, dihukumnya seperti itu kan. Oke, beliau harus. Langsung menjatuhkan walaupun dia. Karena segala sesuatu yang berbentuk fisik hukuman. Ini menarik nih, masih jadi perdebatan di kalangan kita. Tadi sepertinya serupa dengan Bu Novi ya. Sebenarnya relaksasi dulu ditanyakan backgroundnya kenapa sih nggak mengerjakan tugas. Cuma ada yang berbeda dengan Bu Willy. Mungkin ritmenya silahkan mengerjakan di depan kelas. Itu yang saya katakan. Oke, mungkin di sini kita akan jadi jawab secara bersama. Bentar ya Bapak Ibu. Dari guru harus banyak ikhlasnya kayak gitu. Iya. Itu kunci Sabar ya. pahala kita udah dijanjikan Bu.
Makanya jadi guru itu banyak-banyak yang pahala. Kalau jadi ya, kalau kita berdoa ya Allah, dari mana? Jojo. Oh iya. Belajar diferensiasinya mana? Sebetulnya dia nggak bisa yang ditugaskan bisa. Mau saja bu, males. Tapi banyak, habis ekskul bu kemarin di kota ini. Nanti nggak dapat amplop ya. Enggak, ke PPDB dulu. Tadi makan dulu nih. Tapi enak. Kita udah semua pengen makan. Habis banget lah. Kalau Nurul bisa bantu saya. Kita move ke konsep ataupun pengertian dari segitiga restitusi ini. Nanti ada perdebatan lagi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Ya. Poin mana yang benar atau urutan mana yang benar? Ini nanti akan saya tanyakan. Pertama, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, Bapak Ibu, permasalahan siswa ketika ada trouble, ada clash, ada case, ini harus kita pisahkan dulu dari kelompoknya. Kenapa? Karena takut terkontaminasi ataupun belum selesai masalah sudah masuk atau bergabung dengan kelompok tersebut. Nah, ini kita reduce dulu. Kemudian melalui restitusi guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Katalisasi. 2. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang digunakan sehingga memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita sifatnya negosiasi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Kita baca dari kiri Bapak Ibu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Untuk dari penstabilan identitas, yang tadi ada validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi bentuk dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Semisal ada kasus Bapak Ibu, siswa terlambat dan terlambatnya itu sudah lebih dari 2-3 kali. Kira-kira saya butuh jawaban dari siapa ya? Pak Sakti bisa bantu saya? Kalau ada siswa terlambat lebih dari 2-3 kali, apa yang Pak Sakti lakukan terhadap atau biasanya ataupun lewat segitiga restitusi yang ada di depan? Yang pertama saya akan menanyakan penyebabnya apa, lalu saya limpahkan ke siswa. Repos buat Pak Sakti. Tadi jawabannya sama, realisasi dulu, ditanyakan apa yang latar belakanginya, kemudian minta bantuan dari kesiswaan. Insya Allah selesai Pak Sakti ya. Insya Allah. Iya. Ya, di sini validasi tindakan dulu yang salah tadi sudah diterapkan oleh Pak Sakti.
Kemudian yang belum ini mungkin on proses dengan kesiswaan, ada menstabilkan identitas. Kamu sadar nggak nak salah? Ini udah lebih dari 2 kali, 3 kali udah jadi habit atau budaya. Kemudian ketika mungkin siswa itu sadar atau relaksasi itu berhasil, bisa masuk ke menanyakan keyakinan. Ingin berubah nggak? Janji nggak kalau bukan lagi? Itu mungkin contoh kecil dan nyatanya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Dewi. Kalau saya memahami dari segitiga restitusi ini, pemahaman saya loh ya. Ini mungkin maksudnya takutnya pengamatan saya salah gitu dalam memahami segitiga restitusi itu. Kalau dalam validasi itu kan namanya juga validasi, jadi menanyakan apa sih alasan apa sih yang bisa dia yang bisa diterima gitu dengan kesalahan tersebut. Kemudian jadi validasi itu kita menanyakan dulu ya, menanyakan apa alasannya siswa berbuat salah. Nah, kemudian yang kedua, menstabilkan identitas itu berarti ada di mana di situ tahapan di mana si guru itu seolah-olah kayak memberikan bukan penyadaran, memberikan ya udah kan setiap orang juga pasti punya kesalahan gitu. Jadi di situ dalam rangka tadi kalau tadi memvalidasi menanyakan supaya siswa itu mungkin tidak down ya. Jadi si guru itu berupaya untuk menstabilkan identitasnya. Ya sudah, kalau begitu kan kita juga setiap orang pasti punya banyak kesalahan dan kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi setelah validasi baru kita menstabilkan lagi supaya si anak dalam posisi identitasnya dikembalikan dulu gitu ya. Nah yang ketiga baru tahap keyakinan. Jadi tahap keyakinan ini adalah sebenarnya nilai-nilai apa sih yang kita sepakati gitu, disadarkan dulu ya. Kemudian kalau kamu menyadari bahwa nilai-nilai itu baik, itu kan akan membantu kamu untuk ke depan seperti apa. Jadi memang di sini tuh kayaknya segitiga restitusi itu si guru harus memahami bahwa tahapan validasi penting karena dia harus tahu alasan seseorang berbuat salah itu apa. Tahapan menstabilkan yaitu guru menstabilkan kondisi bahwa setiap orang itu kan tadi kalau orang punya salah, kalau ditekan kan dia masih salah, maka harus menstabilkan dulu. Jadi harus kita ini dulu. Ya, oke, kamu berbuat salah, tapi setiap orang memang ada kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Yang ketiga baru tahap bagaimana meyakinkan kembali nilai-nilai keyakinan yang akan dibentuk ya. Ya, applause buat Bu Dekri. Ya, tadi kalau saya rangkum, validasi itu step awal bagian dari relaksasi. Namun kita harus juga meyakinkan bahwa siswa punya kesempatan kedua, benar Bu Dekri ya. Tadi pengamatan dari Bu Dekri selaku guru sosial mantap nih, menambah hasanah atau paradigma kita. Namun di sini saya punya case Bapak Ibu. Case-nya adalah ada seorang siswa yang ketahuan dari CCTV menguntit dompet ataupun uang dari temannya. Pertanyaannya, kita mulai dari yang mana? Tetapkah validasi atau meyakinkan kelas atau menstabilkan identitas? Faktanya udah ada nih Bapak Ibu. Ada yang mau coba? Bapak Ibu, saya butuh jawaban dari siapa ya? Bu Ana mungkin ya? Bu Ana? Saya ulangi sekali lagi Bu Ana. Ada kasus di mana siswa ketahuan menguntit atau mengambil uang dari tas milik temannya. Di sini ada validasi tindakan segitiga restitusi. Yang pertama validasi tindakan yang salah, step kedua menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Kalau versinya Bu Ana nih, pakai yang mana? Biasanya Bu Ana pakai kayak gimana? Kalau ada siswa ketahuan menguntit di kelas, berarti udah pasti dia melakukan kesalahan ya. benar.
Nggak usah menstabilkan identitas. Ya, ini kali ya yang penuh kayak apa? Memberikan keyakinan untuk perilakunya itu kita kasih tahu ini tidak benar, kemudian dia harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi seperti itu. Berarti validasi tindakan yang salah ya Bu ya. Tadi kamu tidak benar. Oke, terima kasih, berplos buat Bu Ana. Ya, sebenarnya bisa juga Bapak Ibu, mungkin validasi kedua ya. Tapi kan tadi bentuk faktanya adalah sudah ada data di tangan. Bisa nggak kita langsung menstabilkan identitas? Bisa. Jadi segitiga restitusi itu tergantung bagaimana permasalahannya. Bisa nggak kita langsung masuk ke meyakinkan keyakinan? Bisa. Tergantung case ataupun salahnya. Ya, jadi sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Ya. Jadi konkretnya apa? Ya, konkretnya bisa ditaruh mana aja, bisa tergantung dari fleksibel. Ini, maaf ya, karena kan saya kan mengkaitkannya dengan pelajaran sosiologi ya. Jadi dalam pelajaran sosiologi itu ada perilaku menyimpang. Ada perilaku menyimpang yang masih bisa ditoleransi, tapi ada perilaku menyimpang yang itu namanya perilaku menyimpang primer ya. Jadi masih bisa ditoleransi. Dan ada perilaku menyimpang yang sekunder, sudah tidak bisa ditoleransi. Misalnya hal-hal yang udah menyangkut kriminal. Terus kayak perilaku menyimpang yang kriminal itu misalnya kayak tadi mencuri. Ini kan mencuri ini kan tingkatannya sudah ini ya. Kalau perilaku misalnya kalau tadi perilaku menyimpang yang masih bisa ditoleransi, misalnya tadi terlambat, maka harus kita tanya alasan terlambat. Mungkin saja dia alasan terlambat karena ibunya sakit, dia ngurusin ibunya dulu atau ngurusin adiknya dulu gitu. Berarti kan masih bisa ditoleransi. Nah kalau perilaku menyimpang yang sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya kayak mencuri dan hal lain ya, misalnya kayak memang udah perilaku menyimpang yang cenderung ke arah kriminal, itu kita bisa langsung ke menyatakan keyakinan gitu, nggak usah tadi ya karena udah data-data dan sebagainya. Ini kalau saya belajar sosiologi itu ya begitu. Tanpa menanyakan kenapa nyolong gitu. Iya, karena udah data udah konkret Pak. Kan tadi udah konkret dilihat dari CCTV kan. Iya, Iya, nggak terima alasan lagi. Jadi dia udah perilaku menyimpang yang kriminal ya. Yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ini kalau jadi pas saya nih. Kita diskusikan sih. Mumpung ada kurikulum. Saya juga punya masalah. Karena kita belum punya bukti. Udah salah, tapi gak ada bukti. Nah, ada beberapa anak kehilangan uang di kelas saya. Anak-anak semester lalu. Ya sekarang ini. Sekarang masih. Bukan. Jadi anak ini, anak-anak sudah banyak beberapa anak yang kehilangan uang. Dan anak-anak itu menjas satu orang. Dia pencurinya. Karena saya ada satu orang, dia kan pernah buka punya saya, waktu tiba-tiba saya sekarang. Pada berapa orang? Saya bilang ini, kamu punya bukti enggak? Kalau kamu tidak punya bukti, jangan menuduh orang itu mencuri punya kamu. Jadi polisi pun kamu salah, karena kamu tuh menuduh orang tanpa bukti. Dan Bu Iri yang berkesalahan juga sebagai wali kelas, kamu menuduh kamu mencuri teman-teman, nggak mau begitu juga, kecuali kamu ada buktinya, ada CCTV dan sebagainya. Nggak ada Bu, ya makanya kalau kamu memang betul-betul kehilangan terus kemudian memaksa dia itu tidak bisa, kecuali kamu dengan apa seperti apa angkat tangan misalnya gimana kamu bikin karena jadi betul saya bilang itu. Tapi yang kalau kamu tanpa bukti berarti kamu menuduh orang tanpa salah. Itu termasuk juga apa namanya kalau kita belum ada bukti. Jadi kalau sudah ada datanya, ada bukti tadi kasus yang diceritakan Pak Afif itu berarti kan sudah ada buktinya, tanda tangan dia sedang mencuri pakai CCTV gitu. Dan itu juga terjadi. Orang ini saya kasih data ke sekolahan, kemudian saya kasih tahu, dan terus lama-lama waktu dia malu keluar dari kesehatan. Karena kejadian itu punya HP. Itu benar, karena buktinya ada kawan dan orang tua bukan dosen. Ternyata anaknya bukan biasa, tapi ada penyakit laptop.
Anda nggak bisa bertolak lagi. Bos, buat sekali itu. Gimana? Ingin menambahkan? Menyambung dari Sama, bukan pernah merasakan juga bagaimana? Iya, menyambung dari Bu Dekri. Kan tadi ada yang primer dan sekunder ya. Nah, kalau yang sekunder saya lihat kalau dari sisi hukuman yang ada di kita itu ya, itu saya lihat sih memang mau biasa mau berat. Kalau memang dalam hukum itu kan ada dua ya, ada alat bukti dan saksi. Kalau itu dua ada, berarti bisa diproses secara hukum. Itu ada di saya masih ingat tuh yang mencuri itu 362 KUHP itu hukuman paling ringan itu 5 tahun. Kemudian kalau yang 363-nya itu sampai maksimal 7 tahun. Itu pencurian biasa. Apa seperti yang kita lihat nenek-nenek pernah ada kasus kan yang mengambil coklat hanya 2 butir, tapi dia ketahuan sama satpam. Nah mungkin yang kalau dari segi analisa hukum, nenek itu bukan sekali doang mencuri, tapi udah berulang kali. Maka dari itu diproses tuh pihak PT kan terhadap nenek itu. Memang kalau dari segi kemanusiaan kasihan, iya kan. Tapi kalau dari segi hukum apapun yang namanya pencurian memang harus tetap diproses lah. Yang penting kan udah cukup ada alat bukti dan saksi. Saksinya itu kan satpam, alat buktinya coklat gitu. Jadi ya tidak memandang status ya. Seperti itu sih kalau saya nambahinnya. Kalau dari segi hukum ya minimal 5 tahun atau maksimal 7 tahun. Saksi tegasnya berarti kan? Iya, supaya mungkin memang jerak. Ya setelah itu kan nenek itu udah mulai sadar kan bahwa perbuatan mencuri itu tidak boleh, sekalipun untuk misalnya lapar, ya enggak, masih ada cara lain untuk supaya perut itu lapar, nggak harus makan coklat kan, gitu. Iya. Ya, tadi Bu Ana ya selaku PTKN pengamat dari teknologi. Iya Bapak Ibu, tadi contoh dari Bu Ana, tapi saya yakin di sini guru-guru 18 sangat mengedepankan humanisme. Kenapa? Quotes dari Pak Ki Hajar adalah jadikan sekolah ini tempat bermain Bapak Ibu. Ketika murid bersalah, sebisa mungkin kita pasca kebenaran Anda lebih baik. Kita awasin dulu. Si korban mau nggak untuk berdamai, si pelaku mau nggak menyatakan bersalah. Mungkin kalau sekali masih kita kasih libat. Kalau 2 kali, 3 kali bentuknya kriminal, itu kita melebarkan stakeholder kita. Siapa? Ada Pak Polisi, ya. Kemudian ada Pak RT RW lingkungan sekitarnya. Validasi lagi, benar nggak selama ini perlakuan seperti itu dan ABC. Kita ada fakta, otomatis kapasitas guru atau sekolah pasti ada batasi Bapak Ibu. Dan itu harus kita kolaborasikan. Tadi kalau kasih saya Bu Ili, ya benar disambungkan dengan Bu Ana, harus ada faktanya, dan Bu Ili tidak mengarahkan ke kelas. Tidak sama sekali. Kita harus ada faktanya dulu. Ya, walaupun kita punya praduga. Biasa aja tuh, tidak. Dan di penjara juga, nggak semua penjara umum, ada penjara sis atau anak-anak. Itu masih berlaku. Kita masuk ke poin berikutnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini ada case menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Poin keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Poin kelima, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Poin kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini validasi, lebih ke menstabilkan identitas. Bentuk dari pengakuan. Dan ini saya rasa kalimat-kalimat positif ke arah sini bisa menjadikan
siswa itu tersadar. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau keinginan kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic needs tersebut. Apakah itu power, kebebasan freedom, love and blaming, fun, dan survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tentu dari pihak itu. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tiga, apa yang penting bagi kamu? Empat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Poin berikutnya, maukah kamu belajar cara lain dalam bentuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Poin terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk esoknya? Bentuk dari pembentukan karakter yang ingin berubah. Kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini masih menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai berdasar ini. Manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Pasti ada nilai. Kemudian nilai-nilai bentuk universal tersebut, apakah yang telah kita sepakati? Poin ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Poin keempat, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Poin kelima, apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi yang seperti apa? Jadi poin yang terakhir ini sungguh menyentuh ya. Dinyatakan kembali, apakah kamu yakin dengan karakter seperti itu? Apakah itu menjadikan karakter asli kamu atau dalam bentuk orang yang lain? Nah, di sini ada posisi kontrol dari segitiga restitusi. Tadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya. Yang tadinya siswa itu gagal dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Contoh, ya, nanti ada di akhir video. Siswa itu kelas 1 IPS 1 kebetulan boleh kelasnya ada dulu ya. IPA ya. IPA itu pas saya lagi ngerjain tugas CGB, kebetulan perpus itu tuh saya ada di dalam. Setelah perpus cuma terkunci 1. Dia iseng, namanya siswa pengen masuk perpus, buka 1, 2, 3, kedobrak. Begitu kedobrak, saya langsung depan pintu Bapak Ibu. Dan nggak sengaja dia ngucapin kalimat WTF Bapak Ibu. Dalam bahasa dalam bahasa Indonesia, Prof, WTF itu Prof. Ya, sial gitu ya, itu kasar. Nah itu sempat saya coaching 2 kali di kelas sama kebetulan CGP saya juga coaching. Nah, saya geser identitasnya. Kenapa kamu lakukan itu? Kayaknya Diva yang semester 1 pintar ini nggak ngomongin negatif kayak gini deh kalau kaget. Kan ada kalimat yang lebih baik, entah kaget, entah subhanallah ataupun sebut-sebut kata yang positif ya. Dan itu menggeser kalimat identitas yang menjadi gagal menjadi sukses, yakni dia mengakui Bapak Ibu untuk terjadi realisasi bahwasanya mencapai itu salah. Kata-kata itu gak keren-keren juga. Masih ada kalimat yang lebih baik lagi. Kemudian poin keduanya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif. Karena setiap akibat pasti ada yang melatar belakanginya. 3. Mengakui dan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi setiap murid pasti punya kebutuhan yang tadi 5 ritme tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Poin kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah.
di coachingnya, segitiga dan seterusnya. Ya, gimana perasaan kamu sebelum dan sesudah di coaching terkait permasalahan? Dia baik dulu, cuma kaget aja kan. Kalau sebelumnya itu, saya pernah keceplosan dengan mungkin tidak ada evaluasi seperti Pak Adi berikan, evaluasi secara langsung masuk dari panggil, apa. Jadi memang sebelum coaching itu saya cenderung untuk lebih luas berbicara gitu. Tapi setelah di kursi Pak Adi itu, saya merasa malu karena saya pribadi juga kaget tiba-tiba dimintai alasannya di kelas seperti itu. Jadi untuk setelah coachingnya saya merasa saya masih berhati-hati dan itu yang saya terapkan dalam hidup saya. Ya, Bapak Ibu, IPA ini kan termasuk siswa yang pintar ya. Kalau menurut saya ini aset. Semua anak aset ya. Tapi anak terbaiknya kalau kita kawal ya. Ya salah satunya mungkin kalimat-kalimat positifnya kita lebih luruskan lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi saya, insya Allah sudah selesai. Kebetulan ada pertanyaan kan dari Bapak Ibu sekalian? Atau tadi sudah mewakili? Jika sudah, saya serahkan kembali ke MC. Untuk Rau dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Adi. Sekarang kita refleksi sebentar ya Bapak Ibu. Apa saja yang Bapak Ibu sudah dapat hari ini? Dimulai dari Bu Dekri. Hari ini kita apa aja yang udah Ibu dapat di pemaparan diseminasi kali ini? Ya, saya bisa memahami budaya disiplin positif itu yang baik untuk diterapkan di sekolah. Kemudian saya juga bisa memahami tentang bagaimana caranya kita menangani anak yang memiliki kasus ya. Kemudian saya juga bisa memahami step-step ya, tahap-tahap bagaimana kalau kita menangani anak yang memiliki masalah. Terima kasih Bu Dekri. Kalau Bu Her, apa hal baru apa yang Bu Her dapat di diseminasi kali ini? Tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi saya tahu sekarang bedanya hukuman, bedanya konsekuensi. Terus saya belajar tentang restitusi. Iya. Jadi sekarang Mem Her tahu bedanya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan pengertian dari segitiga restitusi. Kalau Bu Novi, apa Bu Novi yang Bu Novi dapat hari ini? Oke, terima kasih. Untuk saya hari ini mendapatkan ilmu banyak ya Bapak Ibu ya tentang untuk menangani anak, gimana caranya untuk mengarah ke budaya positif ya. Tidak bukan hanya hukuman saja ya, kita bisa mengarahkan ke arah-arah yang positif lebih baik untuk anak-anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya Bapak Ibu, dan semoga apa yang kami bagikan, ilmu yang kami bagikan walaupun sedikit itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu nanti diimplementasikan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan kata atau kurang dalam pelayanan makanan. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pendapat Pak Adi tentang diseminasi budaya positif oleh guru penggerak? Apa kesan dan pesan untuk kami? Gitu. Iya, tentang budaya positif yang dilakukan oleh guru-guru penggerak di SMA 18 Jakarta ini merupakan sesuatu yang sangat
baik bagi SMA 18 Jakarta, tentunya berdampak pada proses pembelajaran, dan yang paling penting adalah berdampak kepada siswa, sehingga budaya positif ini menjadi bagian dari warga SMA 18 Jakarta, terutama untuk siswa dan guru. Nah, budaya positif ini menjadikan SMA 18 adalah juga merupakan sekolah penggerak, salah satu sekolah penggerak di DKI Jakarta ini, yang memang kita arahkan pada implementasi budaya positif ini di sekolah, seperti tuntutan kurikulum bahwa paradigma sekarang di sekolah ini adalah sudah berubah, yang mungkin dulu pendekatannya adalah sanksi hukuman, nah sekarang harus dikembangkan kepada budaya positif ya. Nah itu kesan saya. Nah ini cukup baik, alhamdulillah bahwa di SMA 18 sudah ada tiga guru penggerak dan 3 lagi calon guru penggerak. Terima kasih Bapak atas pesan Willy. Apa kesan Ibu dan pesan Ibu mengikuti acara diseminasi dan untuk kami guru penggerak? Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau untuk kesan saya selama mengikuti diseminasi kemarin budaya positif itu, saya bisa tahu jadinya bagaimana cara melihat anak-anak yang terlambat. Dengan budaya positif kita bisa memberikan semacam mengingatkan mereka dengan cara yang bisa mengena di hati mereka. Saya bisa juga membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Yang saya tidak tahunya, saya selama ini tahunya kan hanya hukuman, ternyata ada juga yang namanya konsekuensi. Jadi kita bisa tahu perbedaannya. Pesan untuk kami guru penggerak? Ya, kalian semangat untuk mencari lagi lebih baik lagi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan fokus kepada murid gitu ya. Makasih ya Bu Willy. Ya, sehat ya Bu. Ya, Jessica, bagaimana yang kamu rasakan selama budaya positif Padip ketika mengocing siswa di kelas kamu yang bermasalah? Jadi kalau menurut saya, Bapak dalam menangani siswa yang bermasalah di kelas itu cukup bagus, karena kita tuh ngelihat Bapak nggak kayak bahasa sekarang tuh kayak menye-menye sama siswa-siswa segitu. Kalau misalkan mereka melakukan kesalahan, mau nggak mau mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Baik itu Bapak tuh sering, misalkan Bapak udah ngasih peringatan sekali, 2 kali, tapi nanti kalau misalkan yang ketiga kalinya Bapak kasih peringatan, itu Bapak udah langsung gituin anaknya biar dia nggak ngelakuin hal tersebut lagi. Ada perjanjian ya sebelumnya. Dengan menggunakan perjanjian maupun hukuman-hukuman yang kayak tidak fisik, tapi yang bisa membuat mereka tuh ngerti ternyata perbuatan mereka yang mereka lakukan itu salah. Oke. Terima kasih Jessica untuk inputnya. See you next time.